Cerita aslinya sudah tamat. Mohon sesuaikan posisi Anda yang sedang jongkok. Kisah menarik akan segera dimulai. Aku dan Bai Ningbing saling menyiksa. Hampir 10 tahun. Dia membawa satu demi satu kekasih. Berparade dengan mencolok. Aku menggenggam sebagian besar asetnya dan tidak melepaskannya. Kami berdua memegang titik lemah masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah lebih dulu. Tapi hari ini aku berencana menceraikannya. Karena aku akan segera mati. Aku melihat surat diagnosis di tanganku. Dan lama kemudian baru menelepon Bai Ningbing. Di mana kamu? Apa urusanmu? Kita adalah suami istri. Tetapi kita tidak pernah bertanya. Hak untuk mengetahui keberadaan masing-masing dianggap sebagai penjara. Kembalilah sebentar. Aku mengetuk meja dan berkata kita bercerai, dia mencibir di seberang sana. Dia menutup telepon, trik ini juga. Sudah terlalu sering aku gunakan. Kebanyakan hanya alasan untuk bertemu dengannya. Dia tidak percaya. Aku menunggu 2 hari. Dia tidak kembali. Aku melihat surat diagnosis yang menandai akhir hidupku. Tidak ingin membuang waktu sepeser pun. Mengangkat tas dan keluar. Untuk menemukan Bai Ningbing. Ada satu cara lagi. Yang selalu berhasil. Bang, bantu aku mengetuk pintu di depanku dengan sedikit tenaga. Seorang pemuda tampan muncul di hadapanku. Tuan Lin, matanya penuh ketakutan. Seolah aku bisa mencabik-cabiknya dari balik pintu. Aku memutar mata. Dan berkata padanya. Suruh Bai Ningbing pulang. Katakan aku ingin menceraikannya. Pastikan untuk menyampaikan pesanku. Di antara semua kekasihnya. Aku paling menyukaimu. Setelah kita bercerai. Mungkin kamu akan menjadi menantu keluarga Bai? Tangan pemuda tampan itu memerah. Tuan Lin. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku menghela napas. Memotongnya? Jangan membuatku mual. Aku, M. Ali, menyuruhmu untuk memberitahunya. Jika dia tidak pulang lagi besok, aku akan mendobrak pintumu ini. Masuk dan menghancurkan rumahmu. Apa kau pikir memasang bel pintu rusak bisa melindungimu dariku? Aku malas bicara omong kosong dengannya. Aku berbalik dan pergi. Jika tidak ada halangan. Malam ini aku bisa melihat Ito Castle kesayangan Bai Ningbing. Aku datang untuk memprovokasi. Bagaimana bisa dia tahan? Saat malam baru saja tiba. Dia dengan marah bergegas menghampiriku. Apakah aku pernah menjalin hubungan baik denganmu? Jangan mencari Ito Castle lagi. Aku perlahan menuangkan segelas arak putih. Melihatnya dan berkata bagaimana kalau aku pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Dia sangat marah. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hanya bisa mengatakan hal-hal yang tidak ingin ku dengar. Aku tidak tahu apa maksudmu melakukan ini. Ito Castle sudah cukup patuh. Tidak ada perasaan di antara kita. Kau tidak mau menceraikanku. Tetapi tidak mengizinkanku memelihara seseorang yang kusukai di sisiku. Apa kau berharap semua orang sama sepertimu, kesepian? Dengan suara gedebuk. Aku membanting gelas di tanganku hingga pecah. Dia benar. Aku kesepian. Jadi selama bertahun-tahun ini aku terus menggenggamnya erat-erat dan tidak melepaskannya. Meskipun tahu bahwa di antara kita sudah tidak ada perasaan lagi. Tetap tidak mau bercerai. Benar? Aku di neraka. Bagaimana bisa kau naik ke surga? Aku memiringkan kepalaku menatapnya dan dengan enggan membalas. Tetapi hatiku merasa lelah. Selama beberapa tahun ini, setiap kali bertemu Bai Ningbing, kita selalu saling berhadapan. Apa gunanya? Aku menuangkan segelas arak lagi. Duduk di depannya dan meletakkan surat cerai di depannya, tanda tanganlah. Bahkan jika aku harus pergi ke neraka. Aku tidak ingin bertemu denganmu lagi di neraka. Kita sudah saling membenci sejak masih hidup. Setelah ini, jangan mencoba peruntunganku lagi. Bai Ningbing dengan wajah datar membuka surat cerai dan membacanya. Aku melihatnya melalui kehinaan, tapi dia tetap terlihat tampan. Alis tebal dan mata besar. Hidung mancung. Bibir tipis.
Tidak heran dia tidak berperasaan. Kenapa surga begitu tidak adil? Membiarkan beberapa orang cantik seperti biasanya selama 10 tahun. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Dia memelototiku dengan mata waspada. Aku mencibir. Aku hanya ingin rumah ini, yang lainnya untukmu. Semua aset kita bersama. Aku menyerahkanmu sepenuhnya. Tidak bisakah kamu melihat? Mungkin karena aku terlalu banyak menginginkan sebelumnya. Tiba-tiba seperti ini. Dia merasa ada yang tidak beres, ya kan? Rumah ini adalah rumah pernikahan kita. Meskipun sudah tua dan tidak bisa dijual dengan harga yang bagus. Tapi aku benar-benar tidak ingin membiarkan pria lain tinggal di sini bersamanya. Hatiku jahat. Aku tidak tahan melihat dia dan orang lain saling mencintai. Dan meskipun aku tidak tahu apa tujuan membeli tempat dengan feng shui yang baik. Ini juga bisa dianggap menukar rumah sebelum kematian dengan salju setelah kematian. Aku datang dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong. Juga lebih mudah. Bai Ningbing dengan hati-hati membolak-balik perjanjian itu berulang kali. Akhirnya dia berkata, aku akan meminta pengacaraku untuk membuatkan salinan rumah atas namamu. Selain itu, aku akan memberimu 10 juta. Kita benar-benar impas. Aku mengangkat alisku. Dia sangat murah hati. Menggunakan 10 juta ini untuk dengan mudah membeli 10 tahun perasaan kita. Pengacaramu? Pengacaraku. Kamu tidak mempercayai pengacaramu. Aku juga percaya. Lihatlah. Aku sudah tidak bisa berbicara dengan baik dengan Bai Ningbing. Bahkan pada saat aku bersiap untuk membebaskannya. Aku tidak bisa menahan diri untuk menyindirnya. Hatiku meledak. Aku melambat. Suara itu berkata, sudahlah. Aku setuju dia mengambil perjanjian itu dan berjalan keluar pintu. Besok asistenku akan datang untuk mengirimkan perjanjian itu. Sebaiknya kamu segera menandatanganinya. Menunggu hari ini terlalu lama. Aku pikir dia akan memanggil pengacaranya semalaman. Akan membahas. Apakah aku menjebaknya? Aku mengangkat bahu dan berkata oke. Semakin cepat semakin baik. Dia masih menatapku dengan curiga. Menambah persyaratan. Aku harap setelah kamu mendapatkan uang itu, kamu tidak lagi tinggal di kota C. Kita semua harus memiliki kehidupan kita sendiri. Benar? Dalam hati masih tidak bisa menahan pahit. Aku dengan cepat mendorongnya keluar. Menutupnya di luar pintu. Jauh dari mata, jauh dari hati. Asisten Ningbing memang pantas mendapatkan gaji tinggi. Ketika dia menyerahkan perjanjian di tangannya kepadaku. Dia dengan hormat memanggilku Direktur Lin. Aku dan Ningbing tidak akur. Seluruh perusahaan tahu. Itojo bahkan mengirimkan kotak makan siang dengan cinta kepadanya dengan gembar-gembor. Milisi juga tertarik. Untuk menjijikan. Aku benar-benar mengatur agar Itojo masuk ke perusahaan sebagai asistenku. Tapi tidak lama kemudian, dia pulang. Ningbing mulai menceraikanku. Aku tidak pernah pergi ke perusahaan lagi. Hanya sedikit orang yang akan memanggilku Direktur Lin. Gadis di depanku adalah satu-satunya aku membuka perjanjian dan menandatanganinya di halaman terakhir. Direktur Lin bisa melihatnya lagi. Tidak perlu. Tidak ada yang menarik untuk dilihat. Aku tersenyum dan menyerahkan perjanjian kepadanya. Sampaikan pada total pribadi kalian. Sebulan kemudian, jangan sampai dia terlambat ke Biro Urusan Sipil. Jangan menunda aku. Waktu terakhir adalah gadis itu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal. Kami keluar pintu satu demi satu. Ningbing tidak ingin aku tinggal di kota C. Aku sendiri juga tidak ingin tinggal di sini. Daun yang gugur kembali ke akarnya. Aku ingin pulang. Desa tiba di tujuan. Aku berdiri di tanah Qingcheng. Pikirkan, aku sudah hampir 5 tahun tidak kembali. Aku pergi ke pintu dulu. Ayah, ibu, kakek, nenek. Aku datang. Kalian sudah selesai. Bingbing berkata. Bagiku, aku berada di depan umum. Aku duduk di depan makam. Orang tuaku mengalami kecelakaan mobil ketika aku masih kecil.
Setelah lulus kuliah, kakek dan nenek meninggal satu demi satu. Aku mengubur mereka sangat dekat. Aku harus memberitahu Li Zong seperti ini. Aku di dekat sini membaca buku untuk diriku sendiri. Pertama, aku sangat merindukan kalian. Kedua, aku pikir Feng Shui tempat ini cukup bagus. Aku tidak tinggal terlalu lama. Cuaca awal musim dingin sudah mulai dingin. Ada serpihan salju yang berterbangan turun. Aku merasa kakiku sedikit kedinginan. Aku akan kembali dulu. Kita akan segera bertemu. Mari kita bicara baik-baik saat itu. Aku benar-benar ingin memberitahu kalian apa yang telah dilakukan bajingan Ning Bing selama bertahun-tahun ini. Aku dengan cerewet menepuk-nepuk pakaianku dan pergi, tepat pada saat jam pulang sekolah. Aku melewati SMP Kinceng dan berhenti di sana. Mengenakan seragam sekolah. Wajah anak-anak penuh dengan senyum, menyapu waktu sekolah dan menikmati liburan. Hal yang paling berharga. Hal yang paling ditakutkan adalah liburan akhir pekan yang singkat. Aku berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama. Dan mengangkat kaki ke sekolah. Hei! Apa yang kamu lakukan? Paman penjaga gerbang sekolah menghentikanku. Aku cemas. Berkata bahwa aku tumbuh di sini sejak kecil. Guru cemas? Mungkin karena mataku memerah. Atau mungkin karena aktingku yang luar biasa. Paman penjaga gerbang tetap membiarkanku masuk dan aku menghela napas lega. Perlahan berjalan-jalan di sekolah. Ada siswa yang membawa sapu. Menyapu, seorang siswi melemparkan bola salju. Memasukkannya ke dalam pelukan seorang siswa laki-laki. Bocah itu mengangkat sapu dan mengejarnya berkeliling. Aku tersenyum melihat mereka. Seolah-olah dalam sekejap mata aku bisa melihat diriku yang muda. Dan Ning Bing muda. Aku menggelengkan kepala dan berjalan ke gedung pengajaran. Mencari ingatan. Berjalan ke kelas 5 kelas 3 SMA. Masih di lantai 1. Tidak ada seorang pun di kelas. Aku menarik kunci pintu dengan lembut. Pintu terbuka dengan bunyi klik. Aku melangkah selangkah demi selangkah ke ruang kelas. Seolah-olah bisa menembus aroma kuno. Disimpan dalam ingatan anak laki-laki. Aku menghitung dan duduk di posisiku di ruang sekolah. Jenderal membenamkan kepalanya di lengannya. 1, 2, 3. Ini saat aku sekolah. Trik pamungkasku. Selama aku menghitung sampai 3, Min Bing akan muncul di depan mataku. Aku mengangkat kepalaku. Seorang gadis muda dengan wajah cantik berdiri di samping mejaku dan mengulurkan tangannya. Kie, ayo pulang. Di siang hari, matahari terbenam yang paling menyilaukan menyinari tubuhnya. Seolah-olah melapisi dirinya dengan cahaya keemasan. 1, 2, 3. Aku membuka mataku. Mimpi itu hancur di depan mataku. Aku menghela napas lega. Menghilangkan sedikit fantasi yang seharusnya tidak ada di hatiku. Bangun dan berjalan keluar. Sebelum pergi, aku melihat ke belakang untuk terakhir kalinya. Berbalik, aku melihat seorang anak laki-laki yang mengangkat kepalanya dalam kesunyian. Tersenyum dan meraih tangan gadis itu. Berjanji untuk berkedip sekali. Dan menghilang seperti gelembung. Semuanya tidak bisa kembali. Aku tinggal di Kinceng selama sebulan. Musim dingin di Kinceng datang lebih cepat. Menginjakan kaki di tanah kota C. Membuatku merasa sedikit terlambat. Kenapa kamu begitu lama? Wajah Min Bing tidak terlihat baik. Melihatku menguap malas. Dia memelototiku dan masuk ke dalam. Kenapa kamu bercerai dan membawa kekasihmu ke sini setelah kamu bercerai dan dia bersumpah setia? Aku melihat Ito Jo berdiri di belakangnya. Penampilannya yang ragu-ragu membuatku kesal. Kata-kataku dipenuhi duri. Bicaralah baik-baik. Ito Jo tidak enak badan hari ini. Aku akan membawanya ke rumah sakit nanti. Aku menutupi telapak tanganku dan merasa semakin kesal. Oke. Kalau begitu bawa dia untuk diperiksa dulu. Aku juga menunggu dengan cemas. Sebelum Ito Hei menyerang. Aku mendongak. Jangan mencari masalah. Saat keras kepalaku muncul. Aku berdiri diam di tempat. Kau masih memaksaku di depan umum. Kau tidak merasa malu.
Itojo mulai menangis lagi di belakangnya. Aku melihat ke dalam. Kata-kata kasarmu padaku. Dadaku terasa mual dan mual. Jika saja kau tidak memperlakukan aku seperti ini. Aku akan segera pergi dan mengikutimu. Sekarang trik ini, kau pingsankan aku. Aku masuk dan mengurusmu. Atau kau pergi saja. Wajah milisi memerah seperti hati babi. Dia melotot padaku dengan kejam. Menarik Itojo dan pergi. Dadaku terasa sesak dan tidak lega. Aku berpikir dengan hati-hati. Aku membeli tongkat baseball di dekatnya. Aku menjentikannya dan merasa nyaman di tangan. Aku segera naik taksi ke tempat tinggal Itojo. Aku memanggil tukang kunci. Aku juga memanggil petugas properti. Siapa pemilik rumah ini? Petugas properti berkata dengan hormat. Nyonya Ningbing. Aku tersenyum dan menunjukkan surat nikahku. Ini adalah harta bersama kami sebagai suami istri. Tolong bukakan pintu untukku. Tukang kunci membuka pintu dengan cepat. Aku menyuruh mereka pergi. Mereka masuk dengan langkah besar. Milisi cukup suka berfoto dengannya. Meskipun tidak berbakti. Tetapi ada banyak setelah kami lulus. Ningbing selalu sibuk. Jadi kami jarang berfoto bersama. Awalnya tidur membelakangi. Kemudian tidur di kamar terpisah. Kemudian kami berpisah. Baru kemudian aku menyadari bahwa hubungan kami telah putus. Karena Ningbing mulai membawa pria berbeda ke tempat tinggalnya. Aku berputar-putar. Dengan ringan aku memecahkan ornamen batu giok ungu. Itu adalah kesukaan nenekku sebelum dia meninggal. Saya awalnya membeli ini untuk memberikannya padanya. Siapa sangka dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dia tidak berhasil melewati musim dingin tahun itu. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak dapat menemukannya. Ternyata itu diambil oleh Ningbing untuk menyenangkan kekasihnya. Tapi aku tidak lagi ragu. Mengayunkan tongkat di tanganku dengan suara menderu. Segera aku menghancurkan semua perabotan di dalam ruangan hingga berkeping-keping. Mungkin karena terlalu banyak tenaga. Tetesan cairan mulai berjatuhan. Menetes ke tanah. Aku mendongak dan menyeka darah. Menunduk dan bertatapan dengan Itojo yang terkejut dan Ningbing yang marah. Lin Qiye. Saya ingin muntah saat melakukan sesuatu. Jangan sebut namaku. Aku merasa ingin muntah saat mendengarnya. Menekan tongkat baseball ke dada Ningbing. Aku berkata-kata demi kata. Besok kita bertemu di Biro Mingzeng untuk masalah ini. Aku akhirnya melepaskan pernikahan ini. Aku tidak ingin mempertahankannya sehari pun. Lin Qiye. Aku benar-benar sudah lama menahanmu. Ningbing. Pembuluh darah di dahinya menonjol. Dengan keras menekanku ke sudut dinding. Hidungku mulai berdarah lagi. Aku mengangkat kepalaku. Memaksanya mundur. Ada apa denganmu? Kekuatan di tangan Ningbing mengendur. Aku dengan mudah berdiri selangkah menjauh. Aku panas dalam. Membuatmu dan kekasih kecilmu marah. Aku meletakkan tongkat baseball di bahuku. Berbicara kepadanya. Ningbing. Aku juga sudah lama menahanmu. Cepatlah bercerai. Kamu berjalan di jalan cerahmu dan aku menyeberangi jembatan kayu tunggalku. Jangan bertemu di kehidupan ini. Jangan bertemu di kehidupan selanjutnya juga. Terlalu sakit? Sungguh terlalu sakit. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Ningbing datang sendirian keesokan harinya. Kami tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menandatangani. Saat stempel ditekan, kami akhirnya mendapatkan surat cerai itu. Ningbing tidak mau mengatakan sepatah kata pun padaku. Berbalik dengan anggun tanpa menoleh sekalipun. Aku menatap punggungnya untuk waktu yang lama. Tiba-tiba teringat malam musim dingin yang lalu. Dia memasukkan botol air panas yang hangat ke tanganku. Berkata, Qiye. Kamu duluan saja. Aku melihat tanganmu yang hangat saat kamu pergi. Mata yang begitu bersemangat membuatku tidak kedinginan selama beberapa malam musim dingin. Menghembuskan napas. Aku menghapus air mata dan naik ke mobil untuk pergi. Ningbing dari kota C.
Sepertinya kita tidak akan bertemu lagi. Aku masuk ke rumah sakit dan mulai menerima perawatan dengan setengah hati. 18 pagi. Kenapa kamu diam-diam memasukkan jarum lagi? Yang memarahiku adalah seorang perawat magang. Masih muda dan sangat bersemangat. Bekerja dengan sangat cepat. Memarahi orang lain juga tanpa ampun. Aku menciutkan bahuku. Dan dengan patuh dimarahi olehnya. Apa kamu tidak ingin dirawat? Kamu bilang aku memutar bola mataku. Berkata setengah benar dan setengah bohong. Aku merasa ini terlalu dingin. Sungguh? Bisakah kamu mencarikanku botol air panas kecil? Gadis kecil itu ragu-ragu menilai perkataanku. Tetap saja cemberut. Membawakan penghangat tangan yang indah. Tidak boleh diam-diam mencabut jarum lagi. Dia membungkuk dan menatapku. Tidak sakit, ya? Aku menatap matanya. Jarang merasa sedikit perih di hidung. Sudah lama tidak ada yang bertanya padaku. Sakit atau tidak? Orang-orang yang peduli padaku sudah tidak ada. Di dunia ini, tidak sakit, tidak sakit, sakit, sakit. Perawat Xiaoyou, ya. Berbohong jika bilang tidak sakit. Tetapi di tengah malam, tanganku sudah mati rasa karena terlalu banyak ditusuk. Aku tidak bisa tidur karena sakit di malam hari. Jadi aku hanya bisa berjalan-jalan sambil memegangi tiang infus. Di ruang perawat, hanya ada perawat Xiaoyou yang terus-menerus menyeka air mata. Aku mengetuk mejanya dengan lembut. Ada apa? SST. Dia melihat sekeliling. Hanya ketika tidak ada orang dia bertanya padaku. Kenapa kamu tidak tidur? Aku menunjuk tiang infus dan berkata aku tidak bisa tidur. Aku berjalan-jalan. Dia melihat ekspresiku. Mengulurkan tangan dan menyentuh dahiku. Bertanya dengan khawatir. Apakah sakit? Awalnya aku ingin mengatakan tidak, tanpa sadar. Aku mengangguk. Dia melambai padaku. Aku mendorong pintu ruang perawat. Duduk di sampingnya dan makan sepotong besar roti manis. Bersamanya menonton 5 musim drama percintaan yang penuh air mata dan menghabiskan sebungkus besar tisu. Hingga fajar menyingsing. Baru dia menyuruhku kembali ke kamar. Aku menatapnya. Menungguku menonton bersama. Oh. Aku ingat perawat ini. Aku tidak sakit, bagaimana dia memperlakukanku dengan lembut. Aku berkata cepat-cepat kembali dan tidur, setelah aku dan Xiaoyou menonton 3 kali drama televisi tengah malam. Suatu larut malam aku menerima telepon dari Bai Ningbin. Kamu di mana? Aku mengangkat alisku. Apa urusanmu? Hal yang tidak berhak kau tanyakan saat kita masih suami istri. Kenapa setelah bercerai? Malah menanyakannya. Jelas terdiam olehku. Langsung menutup teleponku dengan bersih. Suasana hatiku yang baik langsung menghilang. Dengan penuh kebencian aku memasukkannya ke daftar hitam juga. Aku bersandar di samping dan menungguku menonton TV bersama. Bertanya dengan pelan. Apakah dia keluargamu? Aku melambaikan tangan. Aku tidak punya keluarga. Orang-orang di keluargaku sudah meninggal. Xiaoyou menunjuk ponselnya dan berkata. Lalu dia? Aku melirik layar. Berpikir sejenak dan berkata dia hanya orang yang menyebalkan. Orang yang sangat menyebalkan. Hanya sebuah panggilan telepon. Tidak menyebabkan gelombang apapun dalam hidupku. Aku masih tidur dan berobat di siang hari. Berkeliaran di malam hari. Kebetulan perawat Xiaoyou sedang bertugas. Jadi aku menonton drama televisi bersamanya. Tetapi makhluk fana tidak akan. Hanya muncul sebentar. Seminggu kemudian, saya menerima pesan teks aneh. Kamu memblokirku. Aku mencibir. Dan memblokir nomor ini juga. Bai Ningbing telah menghasilkan sedikit uang selama bertahun-tahun. Aku tidak tahu siapa yang memanjakannya. Dia memiliki semacam momentum untuk tidak menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Aku akhirnya tertidur sekali. Dibangunkan oleh panggilan berantainya. Lupa bahwa dia juga dulu seorang wanita muda. Untukku dengan nada yang sangat buruk. Mataku bahkan tidak bisa terbuka. Kenapa kamu tidak di rumah?
Suara Bai Ningbin datang melalui mikrofon. Aku agak tidak sabar. Tetapi masih bertanya dengan sabar. Mencari saya? Ada apa? Uang itu ditransfer ke kartu mana? Kartu manapun akan baik-baik saja. Masalah kecil seperti itu. Mengapa kamu menelepon untuk bertanya? Jangan tutup telepon. Aku mendekatkan mikrofon sedikit. Berkata jika ada yang ingin dikatakan. Cepat katakan jika kamu ingin buang air. Kenapa kamu tidak di rumah? Dia mulai mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Tetapi aku bertanya dengan kilatan inspirasi. Apakah kamu di rumahku? Aku menasihatimu untuk segera keluar. Rumah ini sudah saya daftarkan di agen. Mungkin kapan saja akan ada orang yang datang melihat rumah. Kamu cepat keluar. Jangan menghalangi jalanku. Kamu ingin menjualnya? Suaranya meninggi beberapa derajat. Kamu ingin menjual rumah ini. Aku menekan sedikit ketidaksabaran di hatiku. Berkata tidak untuk dijual. Simpan untuk diunduh. Jangan bicara omong kosong. Cepat keluar. Kamu di mana? Dia bertanya dengan nada yang agak serius. Bukan urusanmu. Aku kehilangan kesabaran. Segera tutup telepon dan blokir. Hapus semuanya. Dan kemudian tidak bisa tidur lagi. Membuka mata hingga fajar menyingsing, mengutuk dalam hati. Bai Ningbing 10 juta kali dalam kemarahan. Tetap harus dibawa oleh perawat Xiao Yao untuk patuh menjalani perawatan. Di kampung halaman tak terhindarkan bertemu orang lama. Aku mencium bau dan melihat ke sana. Teman terbaikku di SMA, Xiao Yan, yang ingin kutemui. Selalu ada keinginan untuk bernostalgia. Hari itu aku mendapatkan sentuhan tangan perawat Xiao Yao. Aku jarang memiliki sedikit waktu untuk keluar. Aku memilih hotpot. Bagaimana kabarmu? Xiao Yan bertanya dengan hati-hati padaku. Sambil tersenyum berkata. Lumayan. Uang ada banyak. Tapi umurku tidak panjang. Tangannya gemetar saat mengambil sayuran. Menatapku dengan linglung. Aku dengan fokus memasukkan sepotong daging ke dalam mulut. Baru menyadari bahwa air matanya menetes deras. Hei. Kenapa kamu? Aku buru-buru mengeluarkan 2 lembar tisu untuk menyeka air matanya. Untuk sesaat aku sedikit gugup. Penyakit apa? Aku melambaikan tangan. Penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tidak apa-apa. Tidak akan mati dalam waktu dekat. Aku melihat keluar jendela dan berkata. Aku ingin mati di hari yang cerah. Musim dingin masih terlalu dingin. Apakah kamu dan Limuan masih baik-baik saja? Saat nama Limuan disebut. Matanya sedikit meredup. Berbisik? Ya. Aku tidak menasihatinya bahwa tidak semua orang harus berpikir seperti itu. Hidup di dunia ini. Yang penting hidup bahagia. Bisakah aku meminta bantuanmu untuk satu hal? Setelah keluar. Aku menghentakkan kaki dan bertanya padanya. Kamu bilang jangan beritahu orang lain bahwa kamu bertemu denganku. Jika ada waktu luang, sering-seringlah berkunjung. Mungkin karena angin dingin. Matanya memerah. HMPH. Apakah Bai Ningbing tidak tahu? Ya. Kami bercerai. Dia tidak perlu tahu kalau Xiao Yan tidak lagi berbicara. Kami semua dia menatap ke depan. Saat sekolah, aku dan Bai Ningbing adalah pasangan muda yang sangat mesra. Xiao Yan adalah pengekor Limuan. Angin utara menderu. Meskipun ada saat-saat indah, itu juga hanya kenangan yang berlalu. Hilang dalam sekejap. Kembali ke kamar rumah sakit. Karena pola makan yang tidak teratur, aku tertangkap oleh perawat Xiao Yao. Dan dimarahi habis-habisan. Aku patuh mendengarkan dan berkata, bahwa aku tidak akan mengganggunya lagi di masa depan. Dia malah mengambil alat cukur. Ingin memotong rambutku. Aku mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Kami berdebat selama 2 hari. Bukankah cukup dengan tidak pergi setelah makan di luar sekali? Kenapa harus memotong rambut juga? Perawat Xiao Yao. Memberiku alasan?
Kamu akan mulai kemoterapi. Kemoterapi akan menyebabkan rambut rontok. Lebih baik kita potong saja. Aku berpikir dan bertanya. Apakah tidak apa-apa jika tidak kemoterapi? Perawat Xiao Yao sangat marah. Aku tersenyum untuk menenangkannya. Baiklah, 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 baiklah. Aku akan mempertimbangkannya, 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 mempertimbangkannya. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi kepadaku ketika sesosok tubuh kecil masuk. Langsung menghampiriku. Kamu mencari siapa? Dia tidak memperdulikannya. Hanya menatapku dengan wajah dingin. Seolah ingin melihat konspirasi dariku, mencariku. Perawat Yo. Lepaskan rambutku dan pergi bekerja. Dia mengerutkan kening melihat wanita itu dan kemudian melihatku. Berbisik. Panggil aku jika ada apa-apa. Aku mengangguk. Baru kemudian mengantarnya keluar. Berbalik menghadap Bai Ningbing. Aku bertanya padanya. Tidak merayakan tahun baru dengan Itojo? Hari Valentine, Natal, Tahun Baru. Alasan Itojo selalu memiliki berbagai alasan untuk disebut Bai Ningbing. Untuk sementara waktu, saya bahkan muak dengan semua jenis festival. Mereka membuat saya tampak lebih kesepian. Kemudian saya terbiasa dan merasa tidak apa-apa untuk sendirian. Dia akan datang untuk mengganggu lagi. Trik apa lagi yang kamu lakukan ini? Hati dan mulut sembuh. Ternyata meski sudah terbiasa dengan pisau tajam, masih sakit saat lukanya terkoyak. Aku menghela nafas. Mengatakan bahwa ini adalah cara hatiku. Jangan sampai tertipu. Cepatlah. Kau ikut denganku. Dia akan menarikku saat melakukan sesuatu. Aku lengah. Tertarik olehnya beberapa langkah. Maka lepaskan aku. Aku memperberat nada bicaraku dan melepaskan tangannya. Kita tidak memiliki hubungan apapun sekarang. Mengerti? Kenapa kau ada di sini? Dia melepaskan tanganku. Mundur 2 langkah. Jangan harap kau bisa menggunakan alasan sakit untuk mengambil lebih banyak uang dariku. Kau juga tahu kita sudah bercerai. Aku terengah-engah. Aku hanya merasa darah di jantungku mulai tidak bersirkulasi. Mati rasa. Aku bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Hanya bisa menyeretnya keluar. Cepat pergi. Bawa uangmu dan cari kekasih kecilmu. Menghilang dari hadapanku. Kalimat terakhir. Aku hampir meraung. Bai Ningbing mengatupkan giginya dan merapikan wajahnya. Menutup pintu dan berbalik. Dan keluar. Perawat Xiao Yao membuka pintu dengan khawatir. Apakah kau baik-baik saja? Aku bertanya dengan wajah pucat. Jika kau mengatakan tidak baik, bisakah aku tidak diinfus? Tidak, maka aku baik-baik saja. Bai Ningbing tidak muncul di hadapanku sejak saat itu. Aku menjalani 1 minggu hari yang tenang lagi. Xiao Yan selalu suka melihatku. Tetapi kita tidak bisa mengatakan beberapa patah kata. Takut ada satu kalimat yang menyentuh luka masing-masing. Tapi secara keseluruhan cukup harmonis. Aku selalu berharap dia bisa menyelundupkan beberapa makanan sampah untukku. Tetapi selalu ketahuan oleh perawat Xiao Yao. Sehingga disita untuk mengakhirinya. Aku terdiam, tahun baru Imlek semakin dekat dari hari ke hari. Perawat Xiao Yao diam-diam berkata kepadaku. Cuaca semakin dingin. Aku tertawa, pepatah Tiongkok tentang cuaca dingin di bulan lunar 12. Aku menghembuskan napas ke tanganku menghitung waktu di luar saat berjemur. Juga harus kembali ke bangsal tepat waktu. Kalau tidak, perawat Xiao Yao akan mengomel lagi. Saat berbalik terlalu keras, aku menabrak seseorang. Aku merasa pusing dan meminta maaf sambil mundur. Maaf. Maaf. Mengusap dahi dan melewatinya. Aku hanya berjalan ke depan. Tetapi tangan Zero Night meraihku. Wajah Bai Ningbing muncul lagi di depanku. Jika saja cuacanya tidak terlalu dingin untuk menghangatkan tubuh. Aku benar-benar ingin menamparnya. Apa yang kamu lihat? Aku menatapnya dengan marah tanpa gentar. Dia juga tidak terlihat seenergik terakhir kali. Rambutnya agak berantakan. Wajahnya sangat kuyu.
Kenapa? Kita baru bercerai beberapa hari. Bisnismu sudah buruk. Bangkrut? Simpananmu mencampakkanmu? Aku mengejeknya dengan nada sinis. Anehnya dia tidak membantahku. Malah hanya berdiri di tempatnya menatapku lurus-lurus. Aku menggigil. Melotot padanya dan berjalan ke dalam rumah, Zero Night. Aku melompat dengan gesit. 3 meter jauhnya. Apa? Bai Ningbing sudah lama tidak memanggilku Gu seperti ini. Nada ini aneh dan membuat panik. Kepanikanku terlintas sedikit rasa malu. Kamu sakit? Kenapa tidak memberitahuku? Pikiranku penuh dengan tanda tanya. Apa urusannya denganmu? Kita semua terdiam. Kita pernah memiliki hubungan suami istri. Aku berkata dengan dingin. Melihatnya berkata. Jangan, jangan, jangan. Jangan bicara tentang hubungan suami istri. Penyesalan terbesarku dalam hidup ini adalah memiliki hubungan denganmu. Mari kita lakukan seperti yang kita sepakati sejak awal. Aku meninggalkan kota C. Kamu jalani saja hidupmu dengan baik. Jangan ganggu aku. Aku berbalik dan pergi. Namun Bai Ningbing tidak pergi. Dia hanya mengikuti. Aku tidak tahu apakah karena sering bertemu Bai Ningbing. Aku jadi susah tidur lagi di malam hari. Melihat Hari Li. Hari ini juga giliran perawat Xiao Yao. Jadi aku memutuskan untuk berjalan keluar sambil menyeret tiang infus. Begitu membuka pintu. Aku terkejut dengan sosok meringkuk di bangku sebelah kiri. Aku berjalan memutarinya. Baru bisa melihat dengan jelas di bawah cahaya bulan. Itu wajah Bai Ningbing. Aku menendangnya bangun tanpa basa-basi. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia bangun dengan linglung. Juga tidak marah. Hanya menatapku dan bertanya. Kamu mau pergi kemana? Apa kamu merasa tidak enak badan? Kepala monyet satu anjing. Aku berkata dengan kesal. Kamu menghilang dari hadapanku. Aku akan merasa baik-baik saja. Dia menyentuh wajahnya dengan tangan. Berkata aku tidak akan pergi. Aku susah payah menemukanmu. Mencariku untuk apa? Dia tidak berbicara. Aku tidak ingin berdiri dan berdebat dengannya lagi. Cepat pergi? Atau aku akan melaporkanmu karena menggunakan fasilitas umum. Meninggalkan kalimat itu. Aku bergegas dengan semangat. Dan menonton serial TV dengan perawat Xiao Yao. Saat iklan berlangsung. Perawat Xiao Yao mendekatiku dan berkata. Orang itu berdiri di depan pintumu lama sekali hari ini. Hanya melihat dan tidak masuk. Aku memperkirakan itu karena aku meninggalkannya saat tidur siang tadi. Aku pikir dia sudah pergi. Siapa sangka dia akan kembali. Jangan pedulikan dia. Dia akan pergi setelah beberapa saat. Kehangatan di rumah dan perusahaan yang berkembang pesat. Aku hanya punya kata-kata dingin. Bai Ningbing. Orang yang hanya memikirkan diri sendiri tidak akan bertahan lama. Dia mencari kita untuk memilih patologi Anda. Aku mencibir tanpa berkata apa-apa. Aku tidak memberikannya padanya. Tetapi orang lain mungkin memberikannya. Dia berkata. Dia adalah istrimu. Aku langsung panik. Ini kesalahpahaman. Ini harus diklarifikasi. Kami adalah mantan-mantan suami istri. Aku bahkan tidak tahu dia datang mencariku. Apakah dia peduli padaku? Atau berdasarkan sebagian kecil properti yang kubagikan dengannya? Perawat Xiao Yao segera waspada. Menatapku dengan waspada. Apa yang kamu lakukan di belakang? Aku berbalik dan hampir terkena serangan jantung. Apa yang kamu lakukan? Bai Ningbing yang selalu mengikutiku berkata dengan muram. Bukan karena uang. Aku menghela napas panjang dan menatap langit-langit. Bukan karena uang. Lalu. Kenapa? Aku hanya bisa menariknya kembali ke kamar pasien untuk bersila. Duduk di tempat tidur dan berbicara dengannya. Anggap saja kamu menang, oke? Apa yang sebenarnya kamu inginkan aku lakukan? Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Bai Ningbing diam-diam memasukkan tanganku ke dalam selimut.
Mengulurkan tangan dan menggenggam selang infus. Tersenyum padaku. Tidurlah sebentar. Jangan seperti ini. Aku melambaikan tangan padanya. Begini saja. Kamu langsung tulis kontrak pengalihan. Aku tanda tangani. Lalu kamu nyah, oke? Bai Ningbing menggertakkan gigi dan menatapku. Lin. Yu Chen? Mulutmu ini? Cepat atau lambat akan membuatku mati karena marah. Aku mendengus dingin. Maaf. Mungkin aku akan mati di depan Anda. Hatiku seperti ditusuk pisau. Bai Ningbing meneteskan air mata. Aku belum mati. Kamu sudah menangis seperti buaya. Berpura-pura berbelas kasihan. Aku mengulurkan tangan dan melambaikannya di depan matanya. Hatiku semakin sesak. Kie. Aku menyesal. Jangan menakutiku. Baiklah. Bai Ningbing mengulurkan tangannya dengan mata merah untuk mengaitkan jariku. Bertahun-tahun, dia masih tahu cara membujukku. Hatiku paling lembut saat aku sekolah. Kapanpun dia membuatku marah. Selama dia duduk di depanku dengan kepala tertunduk. Mengaitkan jariku dan memperlambat suaranya. Kie, kie. 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 Jangan marah. Kie yang terbaik. Aku paling suka Kie. Jangan marah. Oke. Brengsek. Aku sangat marah hingga aku bangkit dan menendangnya. Aku paling benci dia berpura-pura berusia 18 tahun untuk menyenangkanku. Setiap kali setelah aku memaafkannya. Dia menggunakan mata berusia 18 tahun itu untuk menyakitiku. Aku semakin benci diriku sendiri karena selalu berhati lembut. Bai Ningbing tampak sangat terluka. Berdiri. Aku di luar pintu. Jika kau merindukanku, panggil aku, oke? 1 detik lebih lama aku bisa meneteskan air mata. Bagaimana mungkin aku tidak merindukannya? Tetapi bahkan jika aku merindukannya, aku tidak akan bertemu Bai Ningbing yang berusia 18 tahun lagi. Bai Ningbing yang berusia 28 tahun. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah perawat Xiaoyou akan pulang untuk tahun baru? Dia dengan perhatian mengingatkanku untuk minum obat dengan baik. Infus dengan baik. Jangan cabut jarum. Jangan lari-lari. Aku dengan patuh mengikutinya membaca. Minum obat dengan baik. Infus dengan baik. Tidak akan mencabut jarum. Tidak akan minum obat. Perawat Xiaoyou sangat puas. Aku berbaring di meja. Bertanya apakah dia bisa meresepkan lebih banyak obat penghilang rasa sakit? Sakit sekali di malam hari. Sakit sekali? Perawat Xiaoyou menggelengkan kepala dan mendekat. Berkata, kamu tidak membiarkan orang itu masuk. Biarkan dia menemanimu. Ini juga tahun baru Imlek untukmu. Aku cemberut dan berkata, bukankah karena dia merasa tidak nyaman hanya dengan berpikir di pintu? Hatiku sakit. Tubuhku bahkan lebih sakit. Pada hari malam tahun baru Imlek ini, Bai Ningbing tidak menjaga di luar kamar sakitku. Aku juga tidak peduli dan berjalan-jalan. Lalu aku berlari kembali ke kamar untuk menonton TV. Suara petasan di luar berderak. Aku berdiri di dekat jendela. Menggosok sedikit keberuntungan. Kie. Selamat tahun baru. Bai Ningbing berkedip dan melihat senyum di sudut mulutku. Memegang kue di tangannya. Hanya lilin di kue yang bersinar dalam kegelapan malam. Di matanya. Kie, buatlah permohonan. Dia dengan bersemangat mendorong kue ke arahku. Aku memegangnya dan tidak bergerak. Agak rumit. Menatapnya, Bai Ningbing. Kau benar-benar membosankan. Tiba-tiba aku meniup lilin itu. Berkata bahwa pada malam tahun baru Imlek 2 tahun lalu, aku berkata bahwa kesepian merayakan tahun baru Imlek sendirian. Aku ingin kau menemaniku. Kau kembali. Lalu pada pukul 11 malam, kau bilang ingin jalan-jalan. Mengatakan ada mitra kerja sama. Para bos tidak merayakan tahun baru Imlek. Kau harus pergi bekerja lembur. Kerja lembur apa? Aku sudah mendengar semuanya. Ito menerimanya, dia sangat takut.
Dia ingin kau menemaninya. Aku menyilangkan tanganku. Bersandar di kusen pintu dan berkata, kau malam itu aku. Aku merasa terlalu dingin sendirian di musim dingin itu. Tahun itu juga tidak ada artinya. Mulai hari itu, aku tidak lagi menantikan tahun baru Imlek. Kau lupa atau tidak, aku tidak lupa. Aku sudah lama tidak menantikan tahun baru Imlek. Aku juga tidak lagi memiliki tahun baru Imlek. Tangan bayi Ningbing bergerak-gerak. Ingin mencari alasan apa untuk menutupi. Aku malas mendengarkan, aku tahu dia tidak sakit saat itu, kan? Pergi temani dia. Seharusnya. Yang paling kusesali adalah aku tidak mengerti saat itu. Masih berpikir kamu bisa berubah pikiran. Jika saat itu aku sadar. Mungkin. Sekarang aku bisa membuat harapan baru. Berharap aku hidup sampai 100 tahun. Bisakah kamu mewujudkannya untukku? Menggantikan menutup pintu dengan kasar. Tidak tahu apakah pintunya terbentur. Menghancurkan wajahnya, menghancurkan rong baru bagus. Xiao Yan datang menemuiku. Dengan hati-hati menunjuk keluar pintu dan bertanya. Apakah bayi Ningbing di luar? Aku dengan tegas mengoreksinya, bukan. Itu adalah esensi manusia. Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Benar-benar ingin dipotong? Potong saja. Perawat Xiao Yao terlalu sibuk, jangan gunakan waktunya. Kamu gantikan aku. Aku masih sedikit enggan. Tanganku yang ragu-ragu mengucapkan selamat tinggal pada rambutku. Aku melihat ke cermin, benar-benar seorang pasien. Pasien stadium akhir. Aku mulai tidak bisa berkeliaran. Karena tubuhku sakit. Aku meminta perawat Xiao Yao untuk mencarikan perawat. Aku bilang harus bekerja dengan cepat dan cekatan. Terus terang, aku punya uang. Perawat Xiao Yao menepati janjinya. Besoknya dia mencarikan perawat untukku. Belum sempat masuk, sudah dihalangi oleh bayi Ningbing. Aku akan menjagamu. Gerakannya sangat ringan. Nadanya sangat keras. Aku tidak ingin berbicara karena sakit. Masih mengeluarkan satu kata untuk mengatakan pergi. Aku sudah terlalu sering mendengarnya. Kebal, ya. Hatiku semakin sesak. Bagaimana bisa aku lupa bayi Ningbing? Memang musuh bebuyutanku. Selalu menentangku. Setelah sedikit reda, aku membanting semua barang. Biarkan dia pergi. Dia berjongkok di depanku dan berkata, Kie, bagaimana kalau kita kembali ke kota C untuk berobat? Aku memiringkan kepalaku dan bertanya padanya. Bayi Ningbing, apakah kamu benar-benar mengerti apa itu stadium akhir? Perawatanku semua untuk memperpanjang hidup. Aku tidak ingin berobat. Dan aku juga tidak ingin kembali ke kota C. Di sana ada begitu banyak. Aku sangat membencinya. Bagaimana mungkin? Pasti akan ada perbaikan. Aku melepaskan tangannya. Apa gunanya jika ada perbaikan? Keluargaku semua ada di bawah tanah. Aku akan pergi dan bergabung dengan mereka. Mengapa kamu selalu menghalangiku untuk berkumpul kembali dengan keluarga, Kie? Kami juga keluarga. Hanya kamu, bayi Ningbing, yang berputar-putar? Bayi Ningbing, sebaiknya kamu juga melakukan pemeriksaan. Kupikir kamu yang harus berobat. Kita sudah bercerai. Aku akan membuatkan spanduk untukmu dan menggantungnya di kepalamu agar kamu ingat. Benar bukan? Aku menarik napas dan bertanya. Apakah kamu sangat menyukai anak laki-laki sakit ini? Anak laki-laki yang kamu sukai sejak awal. Bukankah dia asistenmu? Dia sakit? Pergi ke rumah sakit untuk infus. Kamu langsung dekat dengannya. Kemudian Kiao Yu juga sering pergi ke rumah sakit. Aku tiba-tiba menyadari. Mengerti? Kamu memang suka orang sakit. Wajah bayi Ningbing pucat dan menggelengkan kepalanya. Kecenderunganmu ini sangat aneh. Sungguh? Sebaiknya? Coba kamu periksa. Melihat wajahnya. Aku sekarang mulai merasa jijik. Aku memperingatkanmu. Jangan menghalangiku mencari perawat. Aku akan mati besok.
Aku juga tidak akan meninggalkan uangku untukmu, aku akan mengambilnya. Dan membuangnya dari jendela. Juga tidak memberimu. Bai Ningbing mengeluarkan baskom dengan mata merah dan meletakkannya di bawahku. Berkata, biarkan dia menepuk-nepuk selimutku sambil menangis. Aku semakin jijik. Memarahi cucu kecil yang datang malam itu. Jendela yang bersih. Bingbing tidak menghentikan perawatku untuk menutup pintu. Hanya saja dia kadang-kadang membantu perawat yang kupekerjakan. Aku menutup sebelah mata. Seolah-olah memenuhi hobinya yang aneh. Asalkan aku tidak ada. Semua baik-baik saja jika tidak terlihat di depan mataku. Pada hari festival lampion, perawat itu meminta izin. Aku dengan senang hati mengizinkan. Lagi pula, cucu kecil perawat itu sangat lucu. Aku sangat menyukainya. Di luar jendela masih ada kembang api. Aku bersandar di jendela untuk melihat pemandangan di luar. Dingin di dekat jendela. Aku menoleh untuk melihat Bai Ningbing. Dia belum pergi selama lebih dari sebulan. Selalu tinggal di sini dan tidur di kursi panjang di luar. Perawat Xiao Yo awalnya mengusirnya. Kemudian diam-diam berkata kepadaku. Dia selalu menghangatkan cairan infusmu saat kamu tertidur. Aku merasa tidak enak untuk mengusirnya. Bai Ningbing, mari kita keluar berjalan-jalan. Festival lampion itu berbeda. Saat masih muda. Pada hari ini di tahun baru, Bai Ningbing akan diam-diam kabur dari rumah. Memegang tanganku. Pergi ke jalan jajanan di belakang sekolah. Menggunakan uang tahun barunya. Mentraktirku makanan enak, keluarga Bai Ningbing itu penting. Dia selalu harus diam-diam melarikan diri dari berbagai pertemuan. Mengenakan rok kecil. Muncul di depanku seperti seorang putri kecil. Dalam setahun, aku paling menantikan hari ini. Aku pernah bertanya kepadanya. Jika keluargamu tidak setuju, apa yang akan kita lakukan jika kita bersama? Bai Ningbing tersenyum lebar. Dia dengan lembut memelukku dan berkata, Kie. Kalau begitu kita akan kawin lari. Seperti sekarang. Kemudian memang keluarga Bai berharap dia menikah dengan pria yang lebih sederajat. Tidak ingin dia menikah dengan seorang yatim piatu yang bahkan tidak memiliki kerabat. Dia dengan tegas menolak. Kemudian pada suatu festival lentera, dia membawaku pergi dari kota ini. Aku akan selalu ingat kereta yang bergoncang tahun itu. Aku berbaring di pelukannya. Aku tidak punya keluarga lagi. Dia, Minbing, memelukku erat dan berkata, Kie, kita akan membentuk keluarga baru. Menjadi keluargamu. Setelah itu, tangannya yang hangat menggandengku. Jantungku berdebar kencang seperti ingin melompat keluar dari tenggorokan. Aku selalu ingat sumpah yang terngiang di telingaku. Sekarang semuanya telah berubah. Kita telah melakukan begitu banyak untuk satu sama lain. Bagaimana bisa kita sampai pada titik ini? Aku tidak mengerti, jadi aku berhenti memikirkannya. Aku ingin makan itu. Aku menunjuk sosis bakar. Dan berkata kepada Minbing. Kie. Dia tampak ragu. Aku cemberut. Melangkah maju. Bersiap untuk membelinya sendiri. Aku akan membelikannya untukmu. Kamu berdiri di sini. Tunggu aku, di sana banyak asap. Jangan pergi ke sana. Aku menggigitnya dengan puas. Kie merasakan kembali masa mudanya. Kemudian dia menyuruh Minbing membelikanku manisan buah. Bakso ikan? Es batu? Aku tidak bisa membawanya. Jadi aku dengan enggan menggunakan Minbing untuk membuatkan kuku palsu untukku. Ini satu gigitan, lalu gigit Kie. Dia tiba-tiba membuka dan menutup mulutnya. Aku meliriknya dan berkata, jika kamu ingin menjilatku, kamu bisa kembali. Kie, makanlah sedikit saja. Suaranya sedikit tercekat. Aku mendongak. Aku hanya bisa melihat matanya yang merah. Kenapa kamu menangis? Apakah kamu menunggu? Apakah ini untuk melihat kapan aku akan mati? Aku menghela nafas. Melepaskannya dan berjalan pergi jauh, Kie. Kie, aku salah bicara. Aku salah bicara. Bai Ningbing berjalan cepat.
mengejar dan bertanya dengan berbisik. Mau makan lagi sedikit? Tidak mau. Tadi aku tidak senang. Tentu saja aku tidak bisa membuatnya senang. Ini semua tidak baik untuk tubuh. Apa kau ingin aku cepat mati? Bai Ningbing menunduk melihatku akan pergi. Masih mengulurkan tangan menarik ujung bajuku. Kiye. Mau makan mie beras? Kedai di jalan belakang itu. Itu adalah kedai yang wajib kami kunjungi setiap tahun dulu. Aku paling suka makanan di sana. Mungkin karena godaan makanan. Atau mungkin karena serombongan siswa muda yang berlari dari belakang. Atau mungkin karena Ningbing memakai rok dan menundukkan kepalanya. Mirip dengan tahun tertentu. Saat tertentu. Momen tertentu. Aku mengangguk. Dan berkata kedai mie beras sudah berganti pemilik. Pemilik sebelumnya adalah seorang kakak gemuk. Sekarang diganti dengan pasangan muda. Terlihat lebih ramah. Tapi aku masih ingin kakak yang dulu. Rasa makanannya juga berbeda. Banyak inovasi. Aku tidak makan banyak, Bai Ningbing. Juga tidak banyak bergerak. Sumpit. Saat membayar, pasangan muda itu memanggil kami. Dan berkata, boleh bertanya, apakah rasa makanannya tidak enak? Aku lihat kalian berdua tidak banyak makan. Aku melambaikan tangan. Bukan, hanya saja aku suka makanan yang dulu. Manusia juga begitu. Juga berubah. Sudah berubah. Tidak bisa dipertahankan. Kami berjalan berdampingan kembali. Di langit mulai menyala kembang api lagi. Aku melihat asosiasi Bai Ningbing. Orang yang dicintai masih memiliki hak istimewa. Buatlah permohonan. Mau menyalakan kembang api lagi? Aku berhenti dan menarik napas. Menatapnya. Cepatlah, Bai Ningbing mengangkat kakinya. Mendekat ke pipiku. Dia menatapku dengan serius dan berkata, jika surga bisa mendengar, aku berharap bisa kembali ke masa lalu. Aku menarik sudut mulutku dan berkata kepadanya, surga mendengar dan berkata kepadamu, harapan yang diucapkan tidak akan terkabul. Langit tidak bisa mendengar. Karena aku sudah mengucapkannya 10.000 kali. Tidak ada jam yang berputar ke arah sebaliknya. Juga tidak ada masa lalu. Suasana hari ini terlalu bagus. Aku tetap membuka mulut. Anak Xiaoyu bukan aku yang menggugurkannya. Sudut mulut Bai Ningbing jatuh. Suruh dia datang. Sebagai asistenku. Aku memang marah. Tapi yang tidak tahu malu adalah bayimu belum terbentuk. Aku tidak akan menyakitinya. Caranya terlalu keji. Aku benar-benar percaya, semakin aku berbicara, semakin marah aku. Tidak membiarkannya masuk. Kau benar-benar terlalu kotor. Aku membanting pintu dengan keras lagi. Berharap pintu bisa membunuhnya. Segera, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur lagi. Dokter bertanya apakah aku ingin dioperasi. Berkata ada risiko tertentu. Tetapi jika berhasil, aku bisa hidup beberapa bulan lebih lama. Kata-kata aslinya tidak seperti ini. Aku menerjemahkannya secara otomatis. Aku bilang tidak mau, Bai Ningbing. Berkata ingin aku menertawakannya. Kau tidak berhak menentukan. Kau sekarang tidak punya hak untuk menandatangani surat pemberitahuan sakit kritisku. Dia menangis lagi. Aku tidak ingin melihat. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Dia tidak bisa membuat keputusan untukku. Di dunia ini sudah tidak ada yang bisa membuat keputusan untukku. Aku tidak pernah membiarkan Ningbing masuk. Dia tidur di kursi di luar pintu untuk waktu yang lama. Perawat Xiao Yao datang untuk membujuk. Apakah aku ingin membiarkannya masuk? Aku sangat terkejut. Kau kan orangku. Perawat Xiao Yao tersenyum dan berkata, ya. Tapi bukankah kamu diam-diam menyelimutinya? Siapa duluan yang menjadi kota? Aku duluan yang menjadi kota. Aku tetap tidak membiarkannya masuk. Aku bilang ke perawat Xiao Yao. Inilah wajah tegasku yang berjalan menuju akhir hayat. Jika ada harapan, hanya saja aku ingin lebih pantas untuk diriku sendiri.
Aku tidak bisa memaafkannya. Yang membuatku merasa bersalah pada diri sendiri. Bai Ningbing mulai mengirimiku bunga karena tidak bisa masuk. Aku paling suka mawar putih. Dia setiap hari memesan karangan besar untukku. Aku mengutak-atiknya lama sekali. Tersenyum sedikit. Berbicara pada Xiaoyan. Pakai bunga ini juga saat kau menziarahiku. Aku kurang suka kerisan Xiaoyan. Setelah lama baru berkata baiklah Bai Ningbing. Keesokan harinya dia mengganti dengan mawar merah. Apa menurutmu itu baik? Ternyata Xiaoyan itu penipu kecil. Mata-mata musuh. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Mawar merah juga menyukaiku. Tengah malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Selalu bisa melihat bayangan kabur. Duduk di depan tempat tidur. Aku berpikir, mungkinkah tubuhku selama ini? Atau keluargaku yang hilang datang menjemputku? Hingga orang itu menggenggam tanganku. Berkata Qiye. Aku salah. Ternyata Bai Ningbing. Air mata Bai Ningbing sama dinginnya dengan suhu tangannya. Orang yang begitu dingin ternyata memiliki suhu tubuh yang panas. Aku memejamkan mata. Tertidur kembali. Berkata padanya. Pergi itu melelahkan. Tidurlah lebih penting bagiku. Dia datang setiap hari. Di samping tempat tidurku. Selalu di tengah malam berkata. Yang tidak penting. Qiye. Kau tidak menginginkanku lagi. HM. Tidak mau lagi. Qiye. Kau sudah mengatakan banyak hal tentang 7 malam penyakit. Maukah kau memaafkanku? Aku sudah menyuruh semua orang pergi. Setelah ini aku akan pulang tepat waktu. Setiap hari aku akan memberitahumu kalau aku mencintaimu. Seperti dulu. Hidungku terasa perih. Aku membuka mata dan melihat Bai Ningbing. Apakah kau tahu aku selalu memanjakanmu? Makanya kau terus mengujiku. Dia terdiam. Qiye, aku salah. Di mana letak kesalahanmu? Hanya saja merasa bosan. Jadi ingin mencari orang baru saja. Hanya saja merasa orang yang selalu ada di sisi tiba-tiba tidak ada. Agak kesal. Lalu menyadari bahwa dia akan segera mati. Makanya merasa bersalah. Bukan, aku bukan Bai Ningbing. Ekspresi orang berusia 18 tahun dan 28 tahun saat menangis sama saja. Mulutnya mengerucut dan air mata jatuh berderai. Bai Ningbing, kau sudah lama tidak mencintaiku. Jangan katakan kata-kata yang menipu diri sendiri seperti itu. Aku dengan susah payah menegakkan tubuh dan berkata. Bahkan jika aku langsung sembuh sekarang. Dan pulang bersamamu. Kau akan segera bosan dengan kehidupan seperti ini. Kau hanya suka mencari sensasi baru. Jika kita hidup bersama. 5 tahun? 10 tahun? Kau juga akan lupa. Semua ini? Akan tetap ada pemuda-pemuda lain yang datang. Aku tidak akan melakukannya, suaranya terlalu kecil. Aku pura-pura tidak mendengar. Kau akan membawa mereka ke hadapanku lagi. Bertanya apakah aku ingin bercerai. Mereka bilang takut kau akan pergi. Mereka bilang sedih. Kau akan meninggalkanku untuk menghibur. Mereka bilang mereka sakit. Kau akan secara otomatis menempatkanku dalam peran orang jahat. Kau akan menyalahkanku Qiye. Aku memotongnya. Tidak apa-apa. Sungguh tidak apa-apa. Aku tidak pernah berpikir untuk mengikatmu, hanya saja aku takut. Kamu tidak bisa melihat hatimu sendiri. Bagaimana bisa kamu menganggap rasa bersalah sebagai cinta? Bai Ningbing menutupi wajahnya dan menangis. Seperti anak kucing yang ditinggalkan. Dia memeluk pinggangku. Air mata membasahi bajuku. Dia terus berkata. Aku mencintaimu, Qiye. Aku mencintaimu. Penipu Qiye. Aku pernah melihat bagaimana Bai Ningbing mencintaiku. Mengapa dia masih mencoba menipuku? Aku mengangkat kepalaku dan berpikir. Aku tidak akan meneteskan air mata lagi untuk Bai Ningbing. Tidak setetes pun. Waktuku untuk sadar tidak banyak lagi. Setiap kali aku membuka mata.
Di samping tempat tidur akan ada seikat bunga biru. Segel surat. Tidak lagi menolak Bai Ningbing masuk dan keluar dari kamarku. Hanya saja aku tidak lagi menatapnya. Ketika perawat Xiao Yao datang untuk menyuntikku, dia akan diam-diam menyeka air mata. Aku merasa bersalah di dalam hati. Aku pikir aku masih mengecewakan anak muda ini. Anak yang baru magang harus menghadapi perpisahan. Aku meremas tangannya. Memberimu hadiah apa? Jika kamu tidak menangis, aku akan memberitahumu. Gadis kecil itu cemberut. Siapa yang menangis? Aku tidak menangis, aku tertawa. Hadiah ini baru bisa diceritakan setelah aku meninggal. Bai Ningbing akan membantuku menyeka tubuhku. Aku juga tidak berjuang. Hanya menatapnya. Aku lihat kamu sedikit jelek. Dia dengan panik meletakkan apa yang sedang dia lakukan. Bertanya padaku. Lalu menurutmu bagian mana dari diriku yang tidak tampan? Aku pergi istirahat sebentar. Aku menggelengkan kepala. Jangan pergi. Bahkan jika kamu memperbaikinya, kamu tidak bisa kembali ke usia 18 dalam semalam. Aku bilang aku masih menyukai gadis yang bersih dan segar. Bai Ningbing tersenyum enggan. Dengan lembut membantuku menutupi selimut. Bai Ningbing, kamu tidak lagi menyukaiku. Apakah karena aku tidak lagi berusia 18 tahun? Aku benar-benar penasaran. Tapi Bai Ningbing tidak menjawab. Dia membelakangiku. Wu Ye bersuara. Punggungnya bergetar hebat. Seolah-olah dia akan pingsan sedetik kemudian. Menangis lama sekali. Malam. Dia memegang selang infusku. Menyentuh pipiku. Berkata, Tuan ketujuh selalu tampan dan paling tampan. Pembohong? Lalu mengapa mencintai orang lain? Aku tidak lagi memperhatikannya. Membalikan badan. Tertidur. Setelah berkali-kali meminta Suster Yo untuk memberikan lebih banyak obat penghilang rasa sakit. Cuaca akhirnya menghangat sebentar. Setelah badai salju besar. Xiao Yan masuk membawakan buah-buahan untukku. Aku bertanya apakah dia bisa membawaku jalan-jalan. Sepertinya cuaca di luar sangat bagus. Dia melihat sekeliling mencari Bai Ningbing. Aku bilang pergi membeli bunga. Xiao Yan tersenyum. Tetap memakaikanku pakaian tebal. Mendorongku keluar. Saat melewati pos perawat, aku melihat Suster Yo. Aku tersenyum dan melambai padanya. Tapi dia menundukkan kepala dan meneteskan air mata. Aku menyuruh Xiao Yan pergi. Ambilkan aku jaket lain. Aku menunggunya di tempat. Suster Yo yang belum selesai menonton drama TV itu berkata dengan mata merah. Aku tertawa bahwa aku sudah menemanimu menonton 298 episode dari 300 episode. Masih ada 2 episode lagi. Dia memberitahuku. Ingin aku kembali untuk 2 episode yang tersisa. Tonton sendiri saja. Harus menontonnya sampai selesai, ya? Aku berkata lagi padanya. Aku akan pergi ke dunia baru. Aku mungkin tahu bahwa ini secara umum disebut sebagai saat-saat terakhir kehidupan. Apalagi yang ingin dikatakan Suster Yo? Aku melambai padanya dan berkata. Suster Yo harus bahagia, ya. Anak yang baik hati itu harus menjalani sisa hidupnya dengan baik. Xiao Yan mendorongku menuruni tangga. Aku menyuruhnya berhenti di bawah sinar matahari yang hangat. Sinar matahari awal musim semi terasa hangat. Aku dengan malas bertanya pada Xiao Yan. Apakah kamu memberitahu Bai Ningbing? Aku ada di sini? Xiao Yan terdiam sejenak. Membungkuk dan bertanya apakah aku ingin minum air. Aku tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lim Wan akan menikah, ya? Kali ini dia tidak diam. Ya. Bagaimana menurutmu? Pandangannya beralih sangat jauh. Suaranya seperti tertiup angin. Aku tidak tahu. Aku mengangguk. Tidak mengatakan apa-apa lagi, Ayan. Tiba-tiba aku memanggil nama kecilnya. Tubuh Xiao Yan menegang. Matanya memerah. Ayan? Apakah kamu masih ingat cita-cita kita saat sekolah dulu? Xiao Yan menarik sudut bibirnya dan berpikir sejenak.
Berkata, ingin menjadi bartender. Dulu kita paling suka minum. Berharap bisa meracik minuman terbaik. Agar setiap orang yang meminumnya merasa bahagia, betapa sederhananya keinginan itu. Xiao yang dibesarkan oleh ayahnya seorang diri. Orang yang mirip. Selalu suka saling menghangatkan. Kami berusaha mendekat satu sama lain. Salju malam yang dingin akan meleleh oleh hangatnya sinar matahari. Bai Ningbing adalah seberkas cahaya terpanas dalam hidupku, 7 malam 7 malam 7 malam. Aku menoleh dan melihat Bai Ningbing memeluk seikat mawar biru. Memanggil namaku di jendela. Dia sangat cemas. Setengah tubuhnya sudah keluar dari jendela. Aku menatapnya dari jauh. Berpikir seperti ini sudah cukup. Cukup dengan satu pandangan ini saja. Ayo kita kembali. Xiao Yan bergerak untuk mendorongku pergi. Aku mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sambil tersenyum jahat berkata, Ayan, ini hukuman untukmu karena diam-diam memberitahu Bai Ningbing. Aku ingin kamu mengantarku pergi sendirian. Air mata Xiao Yan mengalir keluar. Aku mengangkat tangan untuk menyeka air matanya. Ayan, menurutmu apa yang paling ingin kulihat? Justru adegan ini. Aku diam-diam menunjuk Bai Ningbing dan berkata dia peduli padaku. Merawatku. Mengkhawatirkanku. Karena tidak dapat menemukanku. Aku jadi cemas hingga berkeringat deras. Sejak pertama kali bertemu Bai Ningbing. Hingga hari ini, tepat setengah dari hidupku. Aku bersandar ke belakang. Berusaha membuat diriku sedikit nyaman. Setengahnya. Betapa panjangnya tahun-tahun itu. Yang baik dan yang buruk semuanya kudapatkan darinya. Perasaan yang paling tulus. Kata-kata yang paling jahat. Perasaan yang paling sulit dilepaskan. Aku memejamkan mata. Berkata dengan suara tercekat. Ayan, bagaimana cara kita menyelamatkan diri? Terjebak pada seorang wanita. Mimpi yang paling awal. Keinginan yang paling sederhana. Kebahagiaan yang paling mudah. Kenapa semua itu terlupakan? Ayan, aku mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Berkata dengan pelan. Ayan, aku juga berharap kita hidup di dunia dongeng. Jika menghadapi kesulitan, akan ada orang yang datang menyelamatkan kita. Tapi tidak bisa. Ayan, tidak bisa. Air mataku jatuh menimpa telapak tanganku. Membangkitkan percikan air. Ayan, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya kita sendiri yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Ayan, aku harap kau bahagia. Kau seharusnya menjadi orang yang paling pantas bahagia. Kita seharusnya mendapatkan bibir yang bahagia dan antiinflamasi. Bergetar dengan air mata. Terus-menerus menimpa tanganku. Dia terus-menerus mengatakan, Kie jangan pergi. Kie jangan pergi. Kita semua sudah terbiasa melakukannya. Orang dewasa sudah jarang mengatakan kata-kata seperti ini. Dalam perjalanan pertumbuhan, hal yang paling tidak pantas adalah berbicara seperti anak kecil. Tetapi di antara hidup dan mati, semuanya bisa dimaafkan untukku. Melihatnya menangis, tetapi tidak punya kekuatan untuk membantunya kehilangan Ayan. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Apapun itu, aku harap kamu melakukan apa yang benar-benar ingin kamu lakukan. Bahkan jika kamu masih berada di sisi Limuan. Menjaga hubungan cinta yang tidak membuahkan hasil. Kamu, berbahagialah untukku. Kie, bangun. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada Bai Ningbing? Xiao yang terisak di sampingku dan berkata. Kesadaranku mulai kabur. Jiwa seolah-olah terkuras. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dengan kaku. Apa yang harus kukatakan? Kata-kata cinta sudah cukup diucapkan saat saling mencintai. Kata-kata permohonan sudah cukup diucapkan saat tidak dicintai. Kata-kata manis sudah cukup diucapkan saat hati mati. Begitu banyak kata-kata dingin. Apalagi yang harus kukatakan padanya? Semua yang bisa kukatakan padanya dalam hidupku sudah kukatakan.
Ternyata sampai di akhir. Kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ayan. Aku masih menarik sudut bibirku. Tersenyum padanya. Ini hari yang cerah hangat yang paling kusukai. Jalan menuju Huangquan juga tidak akan dingin. Kie, seseorang berlari ke arahku dengan suara serak. Aku mengangkat mata untuk melihat. Seperti Bai Ningbing yang memeluk mawar biru. Dia terhuyung-huyung berlari ke arahku. Seolah-olah telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dalam keadaan linglung. Aku seolah-olah melihat lagi gadis berseragam sekolah putih biru di musim semi itu. Berlari terengah-engah. Memegang seikat bunga liar yang terburu-buru dipetik di pinggir jalan. Dia tersipu malu. Tetapi masih menatap lurus. Aku berkata, Kie, bisakah kamu menjadi pacarku? Aku jamin aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku hanya tersenyum dan menerima bunga itu. Dan berkata padanya, baiklah. Kalau begitu sudah sepakat. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Bai Ningbing. Kamu tidak boleh mengingkari janji. Air mata yang kamu ingkari yang katanya tidak akan pernah jatuh. Atau menetes di pipi. Musim semi kembali ke bumi. Aku tertidur selamanya. Cerita sampingan Bai Ningbing. Kamu tidak ingin bertemu denganku. Bukankah karena batu nisan tidak berbicara? Orang di foto hanya menertawakanku. Tapi sedikit merindukannya. Sosoknya yang berdiri di depanku dan memarahiku. Bahkan jika dia hanya memukul-mukul rumah dengan tongkat hingga hancur berantakan. Sayangnya, betapa kejamnya dirimu. Tidak meninggalkan sepatah kata pun untukku di saat-saat terakhir. Juga tidak membiarkanku melihat perawat Xiao Yao yang hanya menangis di kuburan yang sudah kamu siapkan sendiri. Dia bilang dia tidak akan pernah melihatnya. 2 episode terakhir dari serial TV itu. Dia berjanji akan menontonnya bersamamu. Anak itu menangis dengan keras. Hingga matanya bengkak. Aku memainkan seikat besar itu. Bunga mawar berkata uang yang kamu berikan padanya. Sudah dia sumbangkan. Seleramu selalu bagus. Perawat Xiao Yao adalah anak yang baik. Dia bilang dia memang bertugas mengobati dan menyelamatkan orang. Uang ini harus diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan dan bermanfaat. Selain mencintaiku, kamu selalu bisa menilai orang dengan benar. Bercanda bahwa dia sudah putus dengan Limuan. Limuan juga belum menikah. Dan setiap hari berjaga di depan toko kecil yang dia beli. Xiao Yan juga tidak menemuinya. Aku pikir pasti Kie mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia juga tidak akan memberitahuku, Kie. Kenapa kamu tidak pernah datang ke dalam mimpiku? Aku masih mengulurkan tangan menyentuh fotonya yang dingin. Mungkin juga kamu harus menyalahkanku. Aku membuka sebotol anggur untuk diriku sendiri. Kie, aku juga menyalahkan diriku sendiri. Apakah awalnya hanya karena hal baru? Kenapa kemudian saat berjalan, kita tidak bisa kembali lagi, Kie? Aku tidak pernah ingin bercerai denganmu. Kamu pasti tidak percaya. Aku tidak ingin bercerai denganmu. Aku pikir kamu tidak akan pernah pergi. Kamu selalu ada di belakangku. Selama aku menoleh ke belakang. Kamu ada di belakangku. Kenapa kamu pergi? Akulah yang serakah selama 7 malam. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya apapun yang kukatakan. Jika kamu tidak datang menemuiku. Aku akan pergi menemuimu, aku sudah lupa. Keinginanku adalah memiliki rumah bersamamu. Setelah kamu pergi, Kie. Aku benar-benar tidak punya orang lain. Kamu pasti mengira aku konyol. Aku juga merasa konyol, kenapa baru hari ini aku mengerti apa yang kuinginkan? Kamu pasti mengira Xiao yang memberitahuku di mana kamu berada. Benar kan? Bukan, aku yang mencarimu. Kie, aku yang mencarimu. Aku sudah lama mencarimu. Tidak ada di rumah. Tidak ada di perusahaan. Aku sangat panik. Aku tidak bisa menemukanmu. Kemudian aku menemukanmu. Tapi kamu terbaring di rumah sakit. Aku lebih suka kamu menipuku. Memarahiku, memukulku. Aku tidak ingin kamu benar-benar sakit. Aku menyeka air mata. Kamu mungkin akan memarahiku lagi.
Kucing menangisi tikus, munafik. Aku berpikir dan berkata, rumah kita sudah kubeli kembali. Itu adalah rumah yang menyimpan kenangan kita. Bagaimana bisa dijual ke orang lain, toko di belakang sekolah itu? Sudah kubeli. Itu adalah yang paling kamu sukai. Mulai sekarang aku yang akan mengerjakannya. Kamu pasti akan memarahiku. Tidak apa-apa. Dalam mimpiku, aku ingin dimarahi olehmu, tiba-tiba teringat. Di dalam tas masih ada kue-kue buatan Xiao Yan. Aku segera mengeluarkannya dan menatanya. Xiao Yan bersikeras agar aku memberikan ini kepadamu, aku hampir lupa, katanya ini buatannya. Yang pertama sudah disiapkan. Untukmu? Cobalah, jika rasanya tidak enak. Pergi dan marahi dia dalam mimpinya, Kie. Aku sangat ingin kamu masuk ke dalam mimpiku juga. Maukah? Aku menutupi mata. Kurasa kamu pasti tidak mau. Baiklah. Kalau begitu, aku yang akan mencarimu. Epilog. Xiao Yan berpikir lama. Dan akhirnya memakamkan Abu Bai Ningbing di sisi Lin Kie. Cuaca dingin. Cepat pulang. Lim Wan berdiri di sampingnya memegang payung. Berkata pelan, aku pikir Bai Ningbing akan turun sendiri dengan baik. Mata Lim Wan menekan. Menekan? Ingatan terlalu berat untuk dia lepaskan. Lalu mengapa melakukan itu sejak awal? Lim Wan menunduk. Karena tidak bisa melihat dengan jelas. Xiao Yan merapikan pakaiannya. Berbalik dan berjalan keluar. Aku akan mengantarmu kembali ke toko. Xiao Yan menunjuk sosok yang berdiri di bawah pohon dan berkata, tidak perlu. Istriku sedang menungguku. Cepat pulang. Cuaca dingin. Ingatan terlalu berat. Siapa yang bisa melepaskannya? Semua tidak bisa melihat dengan jelas. Maka jangan sampai ketinggalan.